Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merik aset mekanik. Yang pertama kita siapkan aset mekaniknya dulu. Anda bisa mereference file Maya yang ada di deskripsi. Lalu kita buat 3 grup. Yang pertama adalah Geo. Oke, Geo join dan control. Di sini saya akan memasukkan meshnya ke dalam grup Geo. Ya. Selanjutnya kita masuk ke Rig View. Kita akan membuat joinnya. Caranya masuk ke Rig, lalu klik icon ini, klik di part-partnya ya, di body yang saya buat hanya satu join, walaupun bodinya ada dua, tapi yang lainnya tetap satu part satu join ya. Di sini joinnya tidak terlihat jelas karena kita belum menyalakan icon ini, maka joinnya akan terlihat jelas. Kita bisa mengecilkan juga scale dari join ini dengan klik semua join ke channel box ya, dan radiusnya kita ganti jadi lebih kecil ya. Oke, lalu kita masukkan joinnya ke grup join seperti ini ya, dan kita akan beri nama. Jadi di sini kita sudah ada beberapa join, kita akan beri nama satu persatu. Anda bisa mengikuti naming yang saya buat atau bisa menggunakan apa yang kalian mau. Di sini saya sudah menamakan semua joinnya. Lalu sekarang yang kita lakukan adalah menghubungkan mesh dengan joinnya. Untuk dua mesh ini saya jadikan satu join. Klik meshnya dulu lalu joinnya. Kita coba ya. Ke rigging dulu, lalu skin, bind skin. Klik kotaknya dulu, pastikan bind to ini selected join ya. Kita klik play. Seharusnya ini akan sudah terhubung mesh dengan joinnya seperti ini. Jangan digerakkan terlebih dahulu, kita lakukan ke semua part. Sudah saya bind skin semua. Selanjutnya saya akan membuat IK handle untuk lengannya di sini dan juga ujung sini ya nanti. Caranya dengan klik icon ini atau ke skeleton dan create IK handle. Kita klik tumpuan di sini dan juga satu yang berada di body, maka akan muncul satu IK handle ya. Jika kita gerakkan maka akan work seperti ini. Setelah IK handle sudah kita buat, kita akan masukkan dulu ya ke group join. Kita akan membuat controller agar mempermudah sang animator untuk menganimasikan aset yang sudah kita rig ya. Di sini saya menambahkan curve bundar untuk controllernya ya. Untuk main controller di sini saya buat agak kotak agar bisa mempermudah sang animator untuk membedakan mana yang main controller dengan yang controller biasa. Di sini main controller nanti akan menggerakkan seluruh mesh. Saya akan taruh di bawah seperti ini, di bawah body. Saya akan buat lagi di IK handle-nya agar mudah mengetahui ya nanti ya, IK handle-nya ada di mana. Maka kita akan buat controller seperti ini ya. Setelah ini kita akan nge-freeze dulu ya, translate, rotation dan scale-nya. Di sini scale-nya dan translate-nya masih belum nol semua.
Kita akan freeze di sini dan delete history juga. Klik ini untuk delete history ya, dan freeze. Kan ke reset semua untuk translasi, rotation, dan juga scale. Jadi yang pertama klik controllernya dulu, ke poly modeling dan klik icon 2 ini. Oke, setelah itu saya akan menghubungkan controllernya dengan rig. Oke, caranya adalah seperti ini. Kita klik curve-nya dulu, lalu kita klik join-nya. Saya akan contohkan di posisi IK handle-nya ya. Klik controllernya terlebih dahulu, lalu klik yang mau kita parent. Lalu ke constraint, di sini constraint ya, lalu create parent. Maka ketika kita menggerakkan controllernya, yang kita parentkan juga akan ikut gerak. Seperti IK handle ini ya, sudah work. Tetapi di sini saya menemukan masalah, yaitu ketika saya menggerakkan controller mainnya, IK handle-nya masih tetap di sini. Karena ketika kita menggerakkan main controller, maka ini IK handle-nya juga tidak ikut diseleksi. Sebelumnya kita akan memberi nama dulu ya, main controller dan juga IK controller, IK handle controller. Caranya dengan memasukkan IK handle ke dalam main controller. Jadi ketika kita menyeleksi mainnya, maka IK handle-nya juga akan terseleksi. Ketika kita menggesernya juga akan ikut. Seperti itu. Kita masukkan controllernya ke dalam grup ya. Lalu hal yang harus kita lakukan setelah ini adalah memberi warna controller yang sudah kita buat agar memudahkan animator untuk membedakan yang main controller dan controller lainnya itu seperti apa. Sangat memudahkan nantinya. Caranya dengan pergi ke attribute editor, kita klik dulu controllernya mainnya, lalu ke display, drawing of right, enable drawing of right, dan kita ubah warnanya. Misalnya di sini ada warna biru, kita coba warna biru. Untuk yang IK-nya saya buat warna merah. Ya, seperti ini. Setelah itu kita akan membuat sets di outliner agar memperapih dan juga mempermudah ketika mencari join, geo ataupun kontrol, karena di sini sudah ditambah beberapa bagian ya. Seperti ada constraint tadi, efektor, jadi akan lebih mempermudah lagi ketika kita akan membuat sets. Create set, kita beri nama set. Di sini sudah saya rename, tinggal kita masukkan saja. Dengan kita membuat set seperti ini, maka akan memperapih ketika kita mau mencari ya, dan mempermudah kita tentunya. Selanjutnya kita mau ngecek orient dari rig kita ya, dari join kita, karena kita akan menggerakkan pengaitnya. Jadi sekarang saya mau menggerakkan pengait. Sebelum kita cek orient ya, awalnya akan seperti ini, sedangkan ini bukan yang kita maukan ya.
kita ke right view dulu, lalu ke skeleton, orange join, kita klik kotaknya, kita klik semua join dulu ya, klik semua join. Nah ini akan mempermudah kita ya tentunya. Dataset ini toggle local access visibility. Jadi di sini ada sumbu yang keluar, ada yang sumbu ke dalam. Kita akan samakan semua ya, sumbunya ada di luar. Jadi kita klik sumbu yang keluar ini, ke dalam maksud saya, ada 2 yang ke dalam. Kita mau ubah ke bagian luar dengan cara di sini ada segitiga, kita klik dan klik minus. Tadi plus, maka kita ganti ke minus dan apply. Ya, sudah jadi yang ini. Yang sebelah sini kita biarkan juga tidak apa-apa, karena yang mesh ini, mesh pengait yang di sini sudah kita parentkan ke bagian sini ya, jadi tidak masalah. Maka ketika kita gerakan pengaitnya akan menjadi seperti apa yang kita mau. Sebelum itu kita matikan dulu toggle local access visibility-nya ya, agar tidak mengganggu. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat custom attribute pada di sini ada IK handle controller tadi ya. Kita akan membuatnya di sini. Kita pergi ke channel box. Setelah kita pergi ke channel box, kita klik edit, lalu add attribute. Mungkin kita beri nama pengait control, add. Di sini kita membuat sebuah atribut baru. Oke, sebelum itu kita mau menghide apa saja yang tidak kita perlukan nantinya ya ketika kita menganimasikan, seperti rotate, scale sini sepertinya tidak akan diperlukan. Oke, kita freeze dulu. Jadi kita lock and hide agar mempermudah animator juga. Kita klik kanan, lalu klik lock and hide selected, jadi hilang. Begitu juga dengan yang ini, kita bisa lock and hide, tapi sepertinya di sini saya biarkan saja. Jadi saya ubah di IK control. Oke, di sini sudah ada custom attribute kita, namanya pengait control. Yang akan kita ubah selanjutnya adalah connectionnya, karena kita naikkan value-nya seperti ini tidak ada yang terjadi. Seharusnya ketika kita menaikkan value-nya seperti ini, yang kita mau adalah pengaitnya bergerak menuju ke dalam. Caranya bagaimana? Ke edit, connection editor ya. Kita coba mencari pengait control sini ya, kita klik reload left, lalu kita klik bagian-bagian join mana saja yang akan kita gerakan nanti, yaitu pengait 1, pengait 2, dan pengait 3 ya. Pengait satunya kita reload right, klik lalu reload right. Baik, seperti ini. Kita klik pengait kontrolnya, klik dulu, harus dipastikan untuk mengeklik pengait kontrol yang ada di sini ya, di outputnya. Inputnya kita klik rotasinya, jadi akan dirotasikan kemana kalau pengait kontrolnya kita naikkan value-nya. Di sini saya mau coba di rotate Z, lalu pengait 2-nya sama seperti itu caranya. Baik, sudah saya koneksikan semua ya. Di sini pengait 1 sudah saya koneksikan. Ya, pengait 2 juga dan juga pengait 3. Setelah itu bisa kita coba untuk menaikkan value-nya. Maka akan bergerak seperti ini. Tetapi di sini ada satu masalah lagi. Yang kita mau ketika kita mengubah value-nya ke arah positif, maka gerakannya akan ke dalam. Namun ketika kita
mau menggerakkan ke dalam, di sini harus ke value negatif ya. Kita akan fix dengan cara seperti ini. Oke, di sini saya sudah masuk ke workspace rigging. Di sini saya mau mengubah agar ketika kita naikkan pengait kontrolnya ke value positif, maka akan bergerak ke dalam. Caranya kita klik IK handle nya dulu, lalu klik join mana saja yang terhubung dengan tadi ya, connection editornya. Lalu klik icon di sini di node editor, kita klik icon ini dan akan ada beberapa node di sini. Saya akan merapikannya terlebih dahulu ya, mungkin seperti ini. Ini ada lengan join 2, saya akan hapus karena tidak kita perlukan ya harusnya. Bentar, kita masukkan lagi. Untuk clean up, klik ini ya. Saya akan masukkan lagi pengait 1, 2, 3 dan IK nya. Ya, seperti ini. Ini biarkan saja ya. Kita minus untuk menghilangkan satu node. Sini yang kita butuhkan adalah pengait 1, pengait 2 dan pengait 3. Kita akan lebarkan dengan cara klik icon ini. Lalu kita akan menghubungkan ke satu node yang akan kita tambahkan dengan mencet tab, dan kita akan menambahkan node ini, multiply divide. Kita akan lebarkan dulu. Di sini ada input 1, input 2 dan input 3 dan output. Kita akan menggunakan input 1x dan output x ya. Kita akan lebarkan dulu semuanya biar bisa mudah untuk dikaitkan. Kita masukkan dulu ya, kita hapus dulu. Kita masukkan pengait kontrol ke input x. Bentar, input x ya. Output x nya kita akan masukkan ke rotate z ya, seperti ini. Lakukan kepada node pengait yang lainnya. Seperti ini. Kita klik node multiply divide nya. Di attribute editor kita ganti input 2 nya di sini menjadi -1 karena tadi minus ke dalam lalu dikalikan dengan -1 ini akan menjadi plus. Jadi ketika kita naikkan ke positif, maka akan bergerak ke dalam seperti ini. Untuk multiply divide tadi juga bisa kita ubah value nya, tidak hanya -1, karena ketika kita akan mengganti ini ke value yang lebih kecil atau -5, kita bisa memberikan banyak sensitivitas atau banyak perubahan di setiap pergerakan kita, misalnya seperti ini. Jadi perubahannya akan lebih besar karena dikalikan dengan value -5. Oke, seperti itu saja untuk membuat rig mekanik. Kita bisa menghide joinnya ya. Kita bisa menghide joinnya dengan cara klik semua join dan visibility-nya kita offin. Begitu juga dengan IK handle. Oke, demikian tutorial yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Di sini saya memiliki bonus tab yang beberapa hari yang lalu saya mencoba cara ini. Jadi saya bereksperimen dengan membuat curve. Saya akan buat curve seperti ini dulu ya, saya percepat.
Oke, di sini saya sudah memiliki curve ya. Kita akan mengoneksikannya dengan pengontrol pengait tadi ya. Kita masukkan ke node editor, kita ambil node-nya yang bentuknya seperti ini, kita hide saja ya. Klik minus di sini, kita akan lebarkan node ini. Kita akan menghubungkan thread Z ini ya ke pengait kontrol. Maka ketika saya menggerakkan curve ini, maka pengait kontrolnya juga akan bergerak seperti ini. Tetapi di sini saya tidak mau sampai melebihi batas ya, atau seperti ini. Ini akan nembus. Jadi tidak bagus untuk dilihat. Maka saya akan memberikan suatu batasan agar tidak bisa digeser hingga nembus seperti ini. Terlebih dahulu saya mau menaikkan value dari multiply divide tadi ya, agar lebih sensitif dan juga perubahannya lebih besar. Mungkin min 30 agar lebih banyak perubahannya. Jadi tidak banyak pergeseran yang kita buat. Jadi tidak sampai jauh seperti ini, hanya sedikit saja. Oke, di sini saya akan membuat batasannya. Jadi tidak bisa digerakkan di luar batas ya, atau sampai nembus-nembus seperti tadi. Caranya adalah ke attribute editor di north circle-nya tadi. Lalu di translate pada limit information ada translimit Z, min dan max-nya kita nyalakan terlebih dahulu. Di value 0 kita akan klik di minnya ya. Jadi awalnya adalah di 0 dan juga maksimalnya mungkin saya buat di angka 1,34 ya. 1,34. Jadi tidak bisa keluar dari batasannya. Jadi batasannya tadi buat minnya kita ketik 0, maxnya kita ketik 1.34 atau berapapun yang kalian mau, pokoknya tidak melebihi batasnya. Seperti ini. Lalu kurungannya bisa kita perbesar ya, gauge-nya. Oke, seperti ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.